Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tugas besar algoritma pemrograman 2. Kami dari grup 5, yaitu dengan judul aplikasi manajemen startup sederhana. Dengan anggota saya sendiri Faiz Nur Rasidin dan rekan saya Dwi Rahayu Putra. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk pendahuluan, di era digital saat ini, perkembangan startup semakin pesat dan kompetitif. Banyak startup bermunculan dengan berbagai inovasi ide bisnis yang beragam. Dalam proses pengelolaannya, dibutuhkan sistem yang dapat membantu pendiri atau membuat startup maupun investor untuk memantau dan mengatur berbagai informasi penting seperti data stream, produk, serta pendanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi manajemen startup yang sederhana, namun efektif dalam membantu pengelolaan data dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat. Tugas besar ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis konsol dengan menggunakan bahasa pemrograman Go atau Golang. Aplikasi ini berfungsi untuk mendata informasi seputar startup, termasuk detail umum anggota tim, serta pengelompokan berdasarkan bidang usaha. Aplikasi manajemen startup sederhana ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam mengelola data startup secara efisien, mulai dari penambahan data, pencarian informasi, hingga pengurutan berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, tujuan. Tujuan atau objektif. Tujuan dari pembuatan aplikasi manajemen startup sederhana ini adalah satu, membantu pengguna dalam menambah, mengubah, dan menghapus data startup. Yang kedua, mempermudah pengelolaan anggota tim dan peran mereka dalam startup. Yang ketiga, menyediakan fitur pencarian startup berdasarkan nama atau bidang usaha menggunakan metode sequential dan binary search. Yang keempat, menyediakan fitur pengurutan daftar startup berdasarkan total pendanaan atau tahun berdiri menggunakan metode selection dan insertion sort. Yang kelima, menyajikan laporan sejumlah startup per kategori bidang usaha. Selanjutnya, deskripsi program. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola informasi startup, termasuk tim, produk, dan pendanaan. Penggunaan aplikasi adalah pendiri startup dan investor yang ingin melihat perkembangan startup. Yang pertama, pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data startup. Yang kedua, pengguna dapat menambahkan data daftar anggota tim dan peran mereka dalam startup. Yang ketiga, pencarian startup berdasarkan nama atau bidang usaha menggunakan sequential dan binary search. Yang keempat, pengurutan daftar startup berdasarkan total pendanaan atau tahun berdiri menggunakan selection dan insertion sort. Yang kelima, sistem menampilkan laporan jumlah startup per kategori bidang usaha. Selanjutnya, Oke, selanjutnya akan saya bahas yaitu fitur-fitur yang akan digunakan. Nah, dari deskripsi yang sudah disebutkan tadi, kami mendapat 10 fitur, yaitu yang pertama, menambah data startup. Nah, ditambah data startup ini, pengguna dapat memasukkan informasi seperti nama startup, bidang usaha, tahun berdiri, dan total pendanaan. Yang kedua ada ubah data startup, memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi startup yang sudah ada. Dan yang ketiga ada hapus data startup, yaitu pengguna dapat menghapus data startup tertentu dari sistem atau data yang sudah dibuat. Yang keempat ada tambah anggota tim.
Nah, di sini pengguna dapat menambahkan satu atau lebih anggota tim beserta peran mereka dalam startup. Yang kelima, ada pencarian data. Pencarian data di sini ada dua. Yang pertama, sequential search, yaitu untuk mencari berdasarkan bidang usaha. Yang kedua, ada binary search untuk mencari startup berdasarkan nama dengan pengurutan terlebih dahulu atau ascending. Dan yang keenam, ada pengurutan data. Pengurutan juga ada dua, yaitu yang pertama selection sort, itu mengurutkan startup berdasarkan total pendanaan dari terbesar ke terkecil. Yang kedua ada insertion sort, itu untuk mengurutkan berdasarkan tahun berdiri dari yang terlama terlebih dahulu baru yang terbaru. Yang ketujuh, tampilkan semua data. Dalam fitur ini menampilkan seluruh data startup beserta timnya juga. Yang kedelapan, ada laporan bidang. Laporan bidang ini menyediakan rekap jumlah startup berdasarkan kategori bidang usaha. Yang kesembilan, ada konfirmasi pengulangan. Jadi setiap setelah menggunakan fitur-fitur di atas, pengguna diberikan opsi untuk kembali ke menu utama atau mengulang kembali fitur tersebut. Nah, yang ke-10 itu keluar atau menghentikan program. Oke, selanjutnya ada revisi fitur atau fitur baru yang ditambahkan. Yang pertama itu menambah password sebelum masuk ke menu utama. Jadi user harus memasukkan password terlebih dahulu dan ada maksimal memasukkan passwordnya yaitu sebanyak 3 kali. Jika user memasukkan password salah sebanyak 3 kali, program akan otomatis berhenti. Dan yang kedua, menambahkan informasi ID startup pada data startup. Yang ketiga, menambah data dummy pada program agar saat dijalankan langsung memiliki data. Dan yang terakhir, pada menu ubah, hapus, dan tambah anggota tim, memilih data startupnya itu berdasarkan ID-nya. Oke, next. Nah, di sini terdapat tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangannya ada menyimpan dan mengelola data yang kompleks. Itu solusinya kita menggunakan slice of struct atau slice dari struct startup dan struct team untuk fleksibilitas dan efisiensi. Yang kedua, ada menerapkan algoritma sorting dan searching manual. Itu kita mengimplementasi manual algoritma insertion sort, selection sort, binary search, dan sequential search langsung dalam fungsi masing-masing. Yang ketiga, ada menerapkan algoritma sorting dan searching manual. Ini juga implementasi manual seperti algoritma insertion sort, selection sort, binary search, dan sequential search pada fungsi masing-masing juga. Nah, yang selanjutnya ada input dan validasi data dari pengguna. Nah, di sini kita menggunakan package Bavio, strconvert, dan strings agar input dapat diolah lebih aman dan fleksibel. Selanjutnya, ketika user selesai menggunakan fitur, tidak langsung kembali ke menu utama. Jadi, solusinya kita menambahkan fungsi konfirmasi yang berisi if else sederhana agar user tidak langsung kembali ke menu utama, tetapi ditanya opsi terlebih dahulu. Dan selanjutnya, user harus menginputkan data startup dahulu untuk menggunakan fitur lainnya. Nah, agar user tidak harus menginputkan data startup terlebih dahulu, solusinya kita menambahkan data dummy agar tidak perlu menginputkan data dan bisa menjalankan fitur lainnya. Yang terakhir ada duplikat data ID startup. Jadi ketika ID itu sudah digunakan, kita membuat fungsi ID sudah ada untuk mengecek apakah ID sudah digunakan atau belum. Oke, next. Nah, ini ada pengembangan lanjutannya. Rekomendasi untuk selanjutnya mungkin kita bisa menyimpan data ke dalam database agar ketika program selesai itu tidak hilang datanya. Yang kedua, mungkin peningkatan antarmuka ke bentuk UI atau web menggunakan framework seperti Gin atau Fiber yang mendukung bahasa Golang. Selanjutnya, penambahan fitur ekspor data ke format CSV atau JSON. Yang terakhir, penyusunan struktur kode agar lebih modular dengan pemisahan file atau fungsi, seperti menggunakan package terpisah. Nah, ini untuk tautan GitHub-nya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke penjelasan programnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan program.
Pertama ada package main seperti biasa, lalu kita menggunakan package Bavio, FMT, OS, str convert, dan strings. Yang pertama ada type, ada structure yang bernama tim, yaitu isinya nama dan peran. Selanjutnya ada type startup-nya, ada berisi ID, nama bidang usaha, tahun berdiri, total pendanaan, sama tim, dan variabel global data yang bertipe data startup atau struct ini. Oke, selanjutnya function mainnya. Di sini ada reader, Bavio new reader, ini untuk inputan user kita menggunakan Bavio. Dan di sini kita membuat 3 function, dimana fungsinya untuk membaca inputan user. Karena Bavio membacanya sebagai string, maka kita harus membuat 3 function ini. Yang pertama untuk membaca string, yang kedua untuk membaca integer, yang ketiga untuk membaca float. Jadi ketika ingin menggunakan inputan integer, kita memanggil function ini. Ketika ingin menggunakan float, kita akan memanggil function ini. Nah, di sini ada if login, tandanya berarti kita masuk ke function login. Di sini menggunakan variabel const, yaitu password benarnya sama dengan admin 123, dan maksimal percobaannya 3. Jadi di sini saya menggunakan for, ini berulang selama 3 kali ya, maksimal percobaannya itu 3 kali, artinya loop akan terus melooping selama 3 kali. Nah, di sini ada mencetak login aplikasi dan mencetak passwordnya, yaitu admin 123. Nah, di sini user disuruh memasukkan passwordnya. Nah, ini untuk inputannya. Karena passwordnya string, kita menggunakan function readline str atau yang ini. Nah, di sini ketika input user itu sama dengan password benarnya, yaitu admin 123, maka login akan berhasil dan function mengembalikan nilai true. Nah, jika passwordnya salah, program akan print password salah. Nah, ini untuk mengecek apakah percobaannya masih ada atau tidak. Jika user sudah 3 kali gagal, maka akan keluar dari perulangannya dan masuk ke sini, mencetak gagal login 3 kali, akses ditolak, program berhenti, dan mengembalikan nilai false. Jadi artinya di sini ketika loginnya ini false, mengembalikan nilai false, maka program akan berhenti atau return, program akan keluar dan berhenti. Nah, ketika loginnya true, lanjut ke sini, tambah data dummy. Nah, mungkin bisa dicontohin. Kita mencoba yang salah dulu ya. Nah, ini kalau salah kita bisa mengulangi lagi, admin. Nah, salah lagi, admin. Nah, ketika sudah mencoba sebanyak 3 kali, maka program akan berhenti dan mencetak gagal login 3 kali, akses ditolak, program berhenti, dan program langsung berhenti, maka harus diulangi lagi. Nah, tetapi ketika passwordnya itu benar, nah kita akan masuk ke menu utama dan lanjutkan di sini. Yang pertama ada tambah data dummy ini. Saya sudah membuat data dummy sebanyak 3 data ya, di sini 1 2 3. Nah, selanjutnya masuk ke menu utamanya. Di sini terdapat 9 menu. Yang pertama ada tambah data startup, yang kedua ada ubah data startup, yang ketiga hapus data startup, yang keempat tambah daftar anggota tim dan peran dalam startup, yang kelima cari data startup, yang keenam urutkan data startup, yang ketujuh tampilkan data startup, yang kedelapan laporan jumlah startup per kategori bidang usaha, yang kesembilan menu keluar. Nah, di sini user menginputkan angka 1 sampai 9. Di sini kita menggunakan readline integer karena ingin membaca input integer dari user. Nah, ketika user
memilih satu, saya menggunakan switch cache. Jika satu, maka program akan menjalankan function tambah startup. Jika dua, function akan menjalankan function ubah startup, dan seterusnya sampai cache 9, yaitu keluar program selesai, dan program akan berhenti. Oke, selanjutnya kita bahas fitur-fitur menu utamanya. Untuk fitur 1, 2, 3, dan 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk fitur yang pertama, yaitu tambah startup. Dengan fungsi reader dengan bovio.reader. Untuk komentarnya, tambah startup, lalu gunakan fungsi for pengulangan, yaitu ID startup dengan ID menggunakan readline integer untuk ID integer ya. Jika menggunakan if, jika ID sudah ada, maka ID sudah digunakan. Selanjutnya untuk printline untuk menambahkan startup dengan nama variabel nama readline str reader. Readline str adalah untuk data string ya. Selanjutnya bidang usaha dengan variabel bidang usaha sama readline str karena bidang usaha merupakan string ya. Selanjutnya pendanaan variabel total pendanaan dengan readline float karena pendanaan menggunakan float. Selanjutnya tahun berdiri dengan variabel tahun berdiri readline integer karena tahun berdiri menggunakan integer. Variabel startup sama dengan startup ID untuk menambah ID nama bidang usaha tahun berdiri total pendanaan data sama dengan append data startup dan printline, maka startup berhasil ditambahkan. Jika if konfirmasi artinya udah selesai, maka akan muncul contoh. Kita buat ini buat baru ya. Kita panggil angka 1 untuk tambah startup, enter, lalu kita tambahkan ID startup 123, enter, lalu kita tambahkan nama startup, misal Gojek, lalu bidang usaha transportasi. Dan pendanaan 3.000. Tahun berdiri 1.900. Oke, artinya tandanya startup berhasil ditambahkan. Terus apakah kembali ke menu utama? Yeah. Untuk selanjutnya kita ke ubah startup. Startup reader bovio.reader fmt printline, lalu ada fungsi if jika len data sama dengan 0, maka program akan menampilkan belum ada startup yang tersedia. Lalu tampilkan. Di sini ada fungsi pengulangan for akan menampilkan komentar ubah data startup.
lalu masukkan ID startup yang ingin diubah. Jadi kita masukkan ID, nomor ID yang akan diubah. Lalu ID sama dengan read line integer karena ID menggunakan integer. Indeks sama dengan -1. Menggunakan perulangan i, s sama dengan range data. Jika s.id sama dengan id, maka indeks sama dengan i, lalu break. Lalu if indeks apabila jika indeks sama dengan -1, maka indeks startup tidak ditemukan, return. fmt fid sama dengan ini untuk menampilkan ID dari startup yang akan diubah. Lalu new ID reader jika new ID tidak sama dengan 0 dan new ID tidak sama dengan data index ID. If ID sudah ada new ID dengan muncul ID sudah digunakan. Continue. Apabila else data index sama dengan new ID. Selanjutnya nama present string s. Ini untuk menampilkan string ya. Data index nama. Input sama dengan readline str karena nama menggunakan string. Gunakan if input tidak sama dengan data index nama sama dengan input. Lalu untuk mengubah bidang usaha yang akan diubah. Fungsinya itu input sama dengan readline str, dan jika input tidak sama dengan kosong, data index bidang usaha sama dengan input. Lalu ini untuk mengubah pendanaan. Jika n lebih besar dari 0, maka data indeks total pendanaan sama dengan si n ini. Lalu selanjutnya tahun berdiri. Ini untuk mengubah tahun berdiri dari startup tersebut, yaitu dengan y variabel y sama dengan readline integer reader. Jika y lebih besar dari 0, maka data indeks tahun berdiri sama dengan y tersebut. Lalu yang terakhir, jika sudah semua, maka akan muncul data berhasil diubah. Jika konfirmasi, maka break. Sudah selesai. Kita coba ubah data, yaitu nomor 2. Bentar. Masukkan ID. Kita masukkan ID sebelumnya, yaitu 1230, yaitu data yang akan diubah. Enter. ID kita ubah jadi 234. Enter. Nama. Selanjutnya kita akan mengubah nama dari Gojek jadi Grab. Selanjutnya untuk bidang jadi shop. Udah. Typing. Selanjutnya pendanaan. Halo. Pendanaan kita ubah jadi 4. Enter. Tahun berdiri kita ubah jadi 2005. Enter. Maka kita berhasil mengubah data startup Gojek menjadi Grab. Apabila kita tampilkan, coba kita tampilkan ya. Apa nggak usah tampilkan, nggak usah.
Lanjut aja, kita ke hapus data startup dengan function portfolio.reader untuk FMTP print line, hapus data startup. Lalu gunakan for atau pengulangan jika if data sama dengan 0, maka belum ada data startup yang tersedia, maka berhenti. Lalu tampilkan, kemudian masukkan ID startup yang ingin dihapus. Apabila kita ingin memasukkan ID data yang akan dihapus, maka ID tersebut ID sama dengan readline, variabel ID, readline integer, index sama dengan min1, pengulangan i, s sama dengan range data. Jika sid sama dengan id, maka index sama dengan sama dengan i, maka break. Selanjutnya, jika index sama dengan min1, maka ID startup tidak ditemukan. Lalu FMT print line startup data indeks nama berhasil dihapus. Data append data indeks plus 1. Jika konfirmasi, maka break. Kita coba hapus. 3. Masukkan ID yang ingin dihapus. Kita coba hapus ID 2345. Startup Grab berhasil dihapus. Artinya data Grab tadi sudah dihapus. Oke, selanjutnya kita ke tambah daftar anggota tim dan peran dalam startup. Function tambah anggota tim reader portfolio.reader sama dengan printline tambah daftar anggota tim dan peran dalam startup. Gunakan fungsi pengulangan if learn data sama dengan 0, maka belum ada data startup yang tersedia. Lalu break. Menampilkan, lalu masukkan ID yang ingin ditambahkan anggota tim. ID sama dengan readline integer ditemukan sama dengan false. For i sama dengan range data. Jika data i ID sama dengan ID, maka program akan mengeprint nama anggota tim gunakan variabel readline str reader. Lalu program selanjutnya akan memprint peran anggota tim. Variabel peran sama dengan readline str. Lalu anggota sama dengan tim. Selanjutnya data i tim sama dengan data i tim anggota. Maka anggota tim berhasil ditemukan sama dengan true break. Jika tidak ditemukan, maka program akan menampilkan ID startup tidak ditemukan. If konfirmasi, maka berhenti. Kita coba tambahkan. Masukkan ID startup yang ditambahkan anggota tim. Kita gunakan data dummy ya. ID 1. Nama anggota, kita akan masukkan nama anggota. Selanjutnya, program akan meminta peran anggota tim sebagai administrasi.
Maka sudah selesai, anggota tim berhasil ditambahkan. Kembali ke menu utama. Sudah selesai, selanjutnya akan fitur selanjutnya akan dibahas oleh Faiz Nurusidin. Oke, fitur yang selanjutnya akan saya lanjutkan ya. Selanjutnya fitur kelima yaitu cari data startup. Nah, ketika user memilih 5, langsung masuk ke function cari. Nah, di function cari ini seperti biasa print cari data startup, lalu kita menggunakan perulangan untuk programnya terus mengulang. Dan di sini if len data sama dengan 0 artinya berarti ketika datanya masih 0 atau belum ada inputan dari user, maka program akan mencetak print line belum ada startup yang tersedia dan print akan kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya di sini program mencetak pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama yaitu cari berdasarkan bidang, itu menggunakan algoritma sequential search. Dan yang kedua cari berdasarkan nama, itu menggunakan algoritma binary search. Nah, di sini user memilih antara 1 dan 2. Jika user memilih 1, maka program akan masuk ke function cari bidang. Nah, dalam function cari bidang ini yang pertama program akan mengeprint masukkan kata kunci bidang usaha. Dan di sini inputan user dimasukkan ke dalam variabel keyword. Nah, di sini ada readline string ya, karena bidang usaha menggunakan string, dan mengubah string yang diinputkan user itu menjadi huruf kecil semua. Nah, di sini fontnya false. Ini untuk ketika data tidak ditemukan, maka di sini true ya, terjadi if fontnya itu false, maka data startup tidak ditemukan. Tetapi jika fontnya true, artinya kita masuk ke sini. Nah, di sini ada for i range data, yang berarti indeksnya dimulai dari 0 sampai banyak datanya. Nah, karena di data dummy sebanyak 3, artinya perulangan akan berulang sebanyak 3 kali. Nah, di sini variabel bidang itu untuk mengambil data bidang usaha, data dari indeks bidang usaha itu, dan dikonversi menjadi huruf kecil semua. Nah, di sini kita menggunakan match sama dengan true, atau variabel cocoknya itu true atau false. Nah, di sini ada kondisi ketika kita menggunakan string contains, dimana artinya itu mencocokkan apakah bidang ini yang isinya data bidang usaha pada indeks itu apakah sama seperti keyword yang kita masukkan atau yang user masukkan. Jika sama, maka if ini tidak akan terjadi. Tetapi jika tidak sama, maka cocoknya akan false dan keluar dari for mencetak ini data startup tidak ditemukan. Nah, ketika matchnya true atau ini di skip karena cocok, maka akan masuk ke if ini. Nah, data akan ditemukan dan mengeprint data sesuai indeks yang ditemukannya di mana. Ya, mungkin bisa dicoba dulu yang pertama. Cari data startup. Nah, yang pertama mungkin cari berdasarkan bidang usahanya. Dalam data dummy itu ada apa ya? Misalnya bidang usahanya AI. Nah, ditemukan di ID pertama yaitu nama startupnya Touch Hive, itu bidang usahanya AI. Nah, kita coba lagi, misalnya bidang usaha. Jika kita masukkan transportasi, nah karena dalam tiga data ini tidak ada bidang transportasi, maka program akan memunculkan data startup tidak ditemukan.
Oke, selanjutnya, nah ketika sudah selesai maka kembali ke sini dan dikonfirmasi kembali ya usernya dikonfirmasi apakah mau kembali ke menu utama atau tidak. Kalau tidak, akan mengulangi ini program ini. Nah, misalnya user memilih 2, maka akan masuk ke sini, yaitu cari berdasarkan nama. Nah, cari berdasarkan nama ini menggunakan algoritma binary search, di mana kita harus menggunakan sorting dulu. Jadi sebelum mencari menggunakan binary search itu kita harus sorting berdasarkan nama juga. Nah, yang pertama ini seperti biasa, ketika datanya masih 0 atau belum ada startup yang diinputkan oleh user, program akan menampilkan belum ada startup yang tersedia. Nah, selanjutnya di sini user diminta untuk memasukkan nama startup yang ingin dicari. Oke. Selanjutnya ini memasukkan keywordnya, nanti disimpan di variabel keyword. Lalu ini low-nya 0, high-nya len data kurangi 1, fontnya false. Ini artinya inisialisasi indeks batas bawah atau indeks kirinya itu 0 dan indeks atasnya atau indeks kanannya itu sepanjang datanya dikurangi 1. Nah, fontnya false. Ini untuk menandai apakah data ditemukan atau tidak. Nah, di sini ada perulangan ketika low kurang dari sama dengan high atau batas kirinya masih kurang dari sama dengan batas kanannya itu akan masuk ke sini. Nah, di sini kita mencari nilai tengahnya. Seperti yang kita tahu, algoritma binary search itu mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Jadi di sini eh, data nama yang berada di tengah itu dimasukkan ke dalam variabel nama min. Nah, di sini terjadi pengecekan. Jika nilai tengahnya itu sama dengan keyword yang sudah diinputkan oleh user, maka program akan mengeprint data ditemukan dan print data datanya, data ID, nama, bidang usaha, tahun berdiri, dan total pendanaannya. Nah, ketika nilai tengah itu tidak sama dengan ini keywordnya, maka masuk ke else if ini, dimana nama midnya kurang dari keyword, atau misalnya namanya Gojek tetapi keywordnya itu Shopee, artinya berarti masuk ke sini kan ya. Dan nanti mengupdate nilai low menjadi mid plus 1 dan akan mengulang kembali ke sini, terus mengecek sampai akhirnya ketemu baru di print. Nah, ketika nama mid tidak kurang dari keyword juga, maka masuk ke else ini dan mengubah nilai high menjadi mid min 1, atau ini mencarinya di bagian kiri. Kalau ini kan mencarinya di bagian tengah, kalau yang ini mencari di bagian yang kiri. Nah, ini kalau tidak ditemukan akan print data startup tidak ditemukan. Oke, kita coba 5 lagi. Sekarang pilih 2. Nah, masukkan nama. Tadi namanya Batetsai. Nah, kita tidak perlu tidak perlu menyamakan besar kecilnya karena di sini sudah sudah di konversi menjadi huruf kecil semua. Jadi tidak usah
disamakan dengan namanya. Cukup ini aja, tulis saja, tidak besar kecilnya tidak usah disamakan. Nah, coba kita ulangi dua. Nah, misalnya Gojek. Nah, karena Gojek tidak ada di data startup, berarti data startup tidak ditemukan. Oke. Fitur cari data startup sudah selesai. Selanjutnya ada fitur urutkan data startup. Nah, dalam urutkan ini juga terdapat dua. Yang pertama, urutkan berdasarkan total pendanaan, itu menggunakan selection sort. Dan yang kedua, urutkan berdasarkan tahun berdiri menggunakan insertion sort. Nah, ketika sama aja ya ini, ketika user memilih satu, maka akan masuk ke function urut dana ini. Nah, di sini ada for i in range data, dimana artinya loop utamanya itu berjalan dari indeks pertama sampai akhir data ini, data startupnya. Nah, untuk setiap posisi i ini kita mencari maksimal indeksnya yang menyimpan nilai pendanaan tertinggi. Ya, untuk pertama itu max indeksnya itu data pertama ya. Iya, data pertamanya itu dijadikan max index. Nah, di sini ada perulangan lagi untuk mengecek apakah jika ditemukan nilai total pendanaan setelah max index ini lebih besar dari max indeksnya, maka ditukar nilai max indeksnya menjadi data yang lebih besar itu. Nah, setelah selesai mencari ini, data indeks ini ditukar, data indeks yang awalnya data i ditukar menjadi data max index, data max indeksnya juga ditukar menjadi data i. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai pengurutan, program akan menampilkan daftar startup yang sudah diurut berdasarkan total pendanaan dari terbesar dan ke yang terkecil. Nah, misalnya kita coba 6 ya, yang selection sort dulu. Nah, ini daftar startup urut berdasarkan total pendanaan terbesar ke terkecil. Nah, ini kan pendanaannya dari 15, 12, 95 juta ya. Ya. Nah, berarti benar ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Selanjutnya, jika user yang menginputkan 2, berarti artinya mengurutkan berdasarkan tahun berdiri. Kita menggunakan insertion sort di sini. Nah, masuk ke function urut tahun berdiri. Di sini juga sama saja ya. Tujuannya untuk mengurutkan daftar startup berdasarkan tahun berdiri dari yang terlama ke yang terbaru. Ini menggunakan insertion sort ya. Ya. Di sini sama saja seperti tadi, for i in range data, artinya melakukan iterasi dari indeks 0 sampai akhir slice-nya. Nah, di sini ada key-nya itu diisi data pertama. Simpan data startup di indeks ke i. Ya. Key-nya data pertama, lalu J-nya diisi dengan i kurangi 1. Nah, di sini ada perulangan untuk mengecek apakah data sebelumnya lebih besar dari key-nya. Kalau lebih besar dari key-nya, berarti nilainya ditukar. Nilai data indeksnya ini ditukar menjadi data selanjutnya. Nah, di sini key-nya berubah menjadi data yang baru ditukar tadi. Setelah selesai melakukan iterasi dan sudah tersorting, maka akan menampilkan
ininya, urutannya. Kita coba ini 2 urutkan berdasarkan tahun berdiri ya. Nah, di sini kita bisa lihat 2019, 2020, 2021. Artinya sudah terurut dari tahun terlama ke tahun yang terbaru. Oke, fitur selanjutnya. Fitur ke-6 udah selesai ya, urutkan sudah. Fitur selanjutnya yang ke-7 yaitu tampilkan data startup. Nah, kita akan masuk ke sini, tampilkan startup. Nah, di sini tujuannya untuk menampilkan data startup saja. Dan di sini seperti biasa ketika datanya masih kosong atau belum diinputkan oleh user, maka program akan mengeprint belum ada startup yang tersedia. Nah, di sini menggunakan for loop ya untuk terus mengulang sebanyak range data. Jadi artinya dari indeks pertama sampai indeks terakhir datanya itu di loop dan di print agar semua ini muncul, agar semua data muncul. Dan setelah semua data muncul dan berhasil ditampilkan, itu ada konfirmasi kembali untuk user apakah ingin ke menu utama atau tidak. Oke. Mungkin bisa dibahas fitur konfirmasinya ya. Di sini ada function konfirmasi. Di sini seperti biasa inputan user dan program menyuruh apakah user ingin kembali ke menu utama atau tidak. Nah, ketika konfirmasinya ya, itu akan mengembalikan nilai true. Dan jika user memasukkan tidak, maka returnnya false. Jadi di sini kita di setiap fitur itu kita menggunakan konfirmasi. Jika mengembalikan nilai true, maka break dan masuk ke ini menu utama. Tapi jika tidak, maka program akan terus mengulang. Ya. Oke, selanjutnya kita belum mencoba tampilkan data ya. Nah, ini kembali ke menu utama ya. Jika user ya, maka ini akan kembali ke menu utama. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba tampilkan. Nah, karena kita mempunyai 3 data, maka akan tampil 3 data di sini. Oke. Nah, selanjutnya ada fitur laporan jumlah startup per kategori bidang usaha. Nah, di sini tujuan dari function ini yaitu menampilkan laporan jumlah startup yang dikelompokkan. Jadi ada berapa sih bidang usaha yang ada di data ini. Misalnya bidang usaha transportasi ada 2, AI ada 3. Itu akan ditampilkan di function ini. Nah, seperti biasa kita menggunakan print ini untuk judul dan perulangan. Nah, di sini saya menggunakan map string integer. Itu artinya membuat map dengan kuncinya itu berupa string, atau karena bidang usaha itu string, artinya di sini string dan nilai berupa jumlah startup ya yang dalam bidang tersebut. Nah, di sini ada perulangan untuk mengecek ada berapa bidang usaha. Di sini masukkan ininya variabel yang sudah ada mapnya, lalu masukkan stringnya yaitu bidang usaha, dan akan bertambah terus ketika ada yang sama bidang usahanya. Terus melakukan perulangan sebanyak range datanya. Nah, di sini ngeprint laporan jumlah startup per bidang usahanya. Program akan mengeprint berapa banyak bidang usaha. Misalnya bidang usaha transportasi ada berapa, bidang AI ada berapa, dan seterusnya. Kita coba saja biar ada gambaran ke-8 ya. Nah,
Di sini karena bidangnya berbeda-beda, jadi bidang pertama yaitu EdTech itu satu startup doang, AI satu startup, dan AgriTech satu startup. Mungkin kita bisa mencontohkan, coba kita menambahkan data, misalnya ID startupnya 5. Nah misalnya nama startupnya Gojek, bidang usahanya coba AI ya, agar biar sama ya kayak ini, apakah nanti akan bertambah menjadi 2 startup atau tidak. Nah pendanaannya nah ya, lalu kita cek ke 8. Nah karena tadi kita memasukkan bidang usahanya AI, maka di sini terdapat bidang usaha AI di dalam 2 startup yang berbeda. Jadi seperti itu gambarannya. Nah sudah selesai ya. Di sini terakhir yaitu fitur keluar, akan masuk ke case 9 dan keluar program selesai, maka akan mengembalikan nilai. Kita contohkan 9. Nah program akan berhenti. Oke, mungkin sekian penjelasan program dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.